Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi globalisasi dan kerjasama antar bangsa dengan anggota kelompok Ai Nurul Nurrohmah dengan NIM 2008696, Hafni Fauziah dengan NIM 2008621, Mei Nurusmiati dengan NIM 2008839, Silviana Lilis Apriliani dengan NIM 2008830, dan Siti Aisyah Nur Fatimah dengan NIM 2008863. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai globalisasi yang terdiri dari pengertian globalisasi, dampak globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tantangan globalisasi dan cara mengatasinya. Lalu ada kerjasama antar bangsa dengan poin-poin, yaitu pengertian kerjasama antar bangsa, pengertian politik luar negeri, manfaat kerjasama antar bangsa, hubungan globalisasi dengan kerjasama antar bangsa, dan pentingnya kerjasama antar bangsa di era globalisasi. Pengertian globalisasi. Menurut J.A. Scholz dalam Hermawan, ada 5 pengertian globalisasi yang umum ditemukan dalam literatur, yaitu globalisasi sebagai internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, modernisasi, dan penghapusan batas-batas teritorial. Globalisasi sebagai internasionalisasi adalah gambaran pertumbuhan dalam pertukaran dan interdependensi internasionalisasi dengan sistem yang melalui proses dan kesepakatan internasional. Globalisasi sebagai liberalisasi adalah sebuah proses penghapusan hambatan-hambatan yang dibuat pemerintah terhadap mobilitas antar negara. Yang ketiga, globalisasi sebagai universalisasi adalah proses mendunia, dan globalisasi merupakan proses penyebaran berbagai objek dan pengalaman kepada seluruh penjuru dunia. Globalisasi sebagai modernisasi adalah sebuah dinamika di mana struktur-struktur sosial modernisasi atau kapitalisme, rasionalisme, industrialisme, birokratisme, dan lain sebagainya disebarkan ke seluruh penjuru dunia yang dalam prosesnya cenderung merusak budaya setempat yang telah mapan serta merampas hak identitas rakyat setempat. Dan yang terakhir, globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial adalah rekonfigurasi geografis sehingga ruang sosial tidak lagi semata-mata ditetapkan dengan kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial. Dapat disimpulkan bahwa pengertian globalisasi dapat ditinjau dari berbagai segi dan disiplin, karena daya pengaruh globalisasi mampu menembus hampir semua segi kehidupan manusia, baik individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, ada dampak globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh apabila segenap komponen bangsa di samping memahami dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, perjuangan ke depan adalah tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai bentuk negara dan wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang merupakan modal untuk bersatu dalam kemajemukan. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya proses. Proses globalisasi muncul dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Arus globalisasi telah melanda dunia.
Globalisasi mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya tentang perubahan dunia yang berlaku. Globalisasi sendiri mempunyai dampak yang positif maupun yang negatif. Dampak positif globalisasi yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, perubahan tata nilai dan sikap. Yang ketiga, tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada dampak negatif globalisasi. Yang pertama, lunturnya nilai budaya asli. Yang kedua, cara berpakaian yang meniru gaya-gaya barat. Yang ketiga, meniru perilaku yang buruk dan gaya hidup kebarat-baratan. Yang keempat, perubahan gaya hidup individualitis. Yang keempat, materialistis, sikap mengukur sesuatu dengan materi hedonisme. Yang keenam, terjadinya eksploitasi sumber daya alam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan globalisasi dan cara mengatasinya. Tantangan yang dihadapi negara Indonesia dalam nilai-nilai ideologi sejauh ini adalah berkembangnya berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila, di mana kondisi seperti ini menghasilkan adanya dialektik dan tarik-menarik nilai di dalam diri warga negara. Warga negara dalam memfilter berbagai nilai dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, yaitu meliputi pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai bersama serta kondisi lingkungan. Selanjutnya, tantangan globalisasi berdasarkan nilai di dalam sila-sila Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah tantangan nilai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme atau sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme. Tantangan terhadap nilai sila ke-1 Pancasila ini dapat dicermati dari dinamika agama KTP yang diperlihatkan sebagian anak bangsa, yaitu di mana secara identitas mereka adalah beragama, namun dari sikap dan perilaku keseharian memperlihatkan aktualisasi nilai yang bertentangan dengan seseorang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu adalah tantangan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab versus fundamentalisme dan sekretarian, di mana tantangan pada pelaksanaan sila kedua ini terlihat dari pandangan nilai kemanusiaan sebagian dari anggota masyarakat adalah dari perspektif kelompok sehingga terkesan menjadi terkotak ya, atau mereka tuh kayak milih-milih gitu, milih-milih kelas atau gimana gitu, dan terdapat sebagian anggota masyarakat yang kurang menjaga martabat dirinya. Ketiga adalah tantangan nilai persatuan Indonesia versus nilai hegemoni komunitas dan pesimisme. Tantangan nilai sila ketiga terlihat dari orientasi persatuan sebagian anggota masyarakat dari perspektif kepentingan kelompok, bahkan dalam orientasi yang lebih ekstrim lagi, yaitu adanya menganalogikan negara sebagai agama dalam perspektif baru. Keempat adalah tantangan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan versus nilai liberalisme dan hegemoni sekretarianisme. Tantangan sila keempat ini terlihat dari praktik politik identitas, politik irasional, dan politik uang. Terakhir adalah yang kelima, tantangan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia versus nilai kapitalisme, hedonisme, dan individualisme. Tantangan nilai sila kelima ini terlihat dari pola peran kaum pemilik modal dalam menguasai pasar sehingga masyarakat kelas bawah dengan notabene bermodal kecil semakin terpinggirkan atau tersingkirkan gitu ya. Dan tantangan terhadap nilai ini juga dapat ditunjukkan melalui perilaku hedonis bagian masyarakat, yaitu bergaya hidup boros menjadi bagian pelengkap dari perilaku hedonis tersebut. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengatasi tantangan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu yang paling penting adalah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan ya. Jadi cintai produk-produk Indonesia. Yang kedua adalah memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia walaupun sudah banyak budaya asing yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Karena tidak banyak konsekuensi gitu ya yang akan dihadapi seperti meningkatnya harga barang atau inflasi yang tinggi, lalu ada pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Yang keempat adalah meningkatkan daya potensi rasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri, tentunya dengan kualitas
Sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki bukan lagi bergantung pada pihak asing. Yang kelima adalah memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Yang keenam adalah meningkatkan pengembangan usaha mikro, di mana usaha-usaha mikro ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, lalu ada efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Yang ketujuh adalah melakukan deregulasi dan debirokrasi. Maaf ya, agak sulit ngomongnya. Di mana tujuannya adalah untuk menciptakan regulasi baru dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang terakhir adalah memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dimana tujuannya itu untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya kami akan membahas kerjasama antar bangsa yang dimulai dari pengertian kerjasama antar bangsa itu sendiri. Nah, setiap negara yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak memerlukan bantuan dari negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan nasionalnya. Negara yang besar ataupun kecil, negara yang maju ataupun sedang berkembang, negara adidaya maupun negara satelitnya, semuanya ini memiliki ketergantungan baik secara ekonomi, politik, militer, sosial, budaya, dan semua aspek kehidupan. Misalnya saja negara industri maju seperti Jepang akan selalu bergantung kepada negara lainnya yang mempunyai bahan mentah atau bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Nah, dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan nasionalnya ini, setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain agar tujuan nasionalnya tersebut dapat terpenuhi. Kerjasama antar bangsa sendiri yaitu hubungan antara bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat dunia, dan serta kekuatan-kekuatan proses-proses yang menentukan cara hidup, cara berpikir, dan juga cara bertindak. Karena semakin kompleksnya hubungan antar negara ini, saat ini hubungan internasional telah menjadi salah satu kajian para ilmuwan. Menurut para ahli, pokok bahasan dari hubungan internasional antara lain mencakup politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, ekonomi internasional, kejahatan internasional, dan bentuk-bentuk kegiatan internasional lain yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Karena cakupannya yang sangat luas ini, maka para ahli menamakan hubungan internasional sebagai hubungan global, yang merupakan hubungan yang terjadi dengan melampaui batas ketatanegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengertian politik luar negeri. Politik luar negeri ialah keseluruhan dari pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah agar semua hubungan dengan pihak luar negara dapat berjalan dengan teratur dan baik. Sedangkan hubungan luar negeri ialah keseluruhan bentuk hubungan antara suatu negara dengan pihak-pihak di luar dengan pihak-pihak lain di luar negeri. Dari dua pengertian istilah ini, ada perbedaan utama, ialah mengenai isi atau bidang hubungan. Politik luar negeri lebih menekankan pada masalah kebijakan, polis, pemerintah, sedangkan hubungan luar negeri tidak membatasi hanya pada persoalan kebijakan pemerintahan, melainkan lebih pada masalah-masalah yang bersifat umum. Budiono Kusumohamidjojo menegaskan bahwa semua bentuk hubungan luar negeri yang dikontrol oleh pemerintah merupakan bagian dari politik luar negeri. Dalam mengadakan hubungan antar bangsa ini, setiap negara mempunyai kebijakan nasional atau politik luar negeri yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara mempunyai arah, prinsip, dan tujuan yang berbeda-beda. Namun, dari perbedaan itu semua, pada umumnya setiap negara akan menjalankan politik luar negerinya yang disesuaikan dengan kepentingan nasional di negaranya. Setelah Indonesia merdeka, para pendiri negara telah berusaha keras memikirkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang paling tepat, ialah yang sesuai dengan kepentingan, tujuan, dan cita-cita nasional. Akhirnya berhasil pula dirumuskan bahwa prinsip politik
luar negeri Republik Indonesia ialah bebas aktif. Nah, agar politik luar negeri Indonesia selalu sesuai dan sejalan dengan kepentingan nasional, maka setiap 5 tahun sekali, arah dan sasarannya mengalami penjualan dan penyesuaian. Manfaat kerjasama antar bangsa. Manfaat kerjasama antar bangsa antara lain adalah manfaat politik, manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, manfaat perdamaian dan keamanan internasional, manfaat kemanusiaan, dan manfaat lainnya. Manfaat politik yakni untuk menjaga stabilitas politik serta menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Manfaat ekonomi yakni untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Manfaat sosial budaya yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Manfaat kemanusiaan yakni untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Dan yang terakhir, manfaat lainnya, yakni untuk meningkatkan peranan dan citra negara itu sendiri di forum internasional dan hubungan antar negara, serta kepercayaan masyarakat internasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan globalisasi dengan kerjasama antar bangsa. Hubungan internasional merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, atau International Governmental Organization atau IGO. Hubungan internasional pada zaman dahulu hanya berfokus saja kepada kajian mengenai perang dan damai. Kemudian diperluas untuk mempelajari perkembangan, perubahan, serta kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau antar bangsa dalam konteks sistem global, tetapi masih bertitik berat pada hubungan politik yang biasa disebut sebagai high politics. Sedangkan hubungan internasional pada masa kini tidak hanya memfokuskan pada kajian kegiatan politiknya saja, tetapi sudah cukup mencakup ruang lingkup mengenai batas-batas wilayah negara dan juga peran serta kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku antar bangsa. Suatu hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik yang dilakukan oleh pelaku negara-negara atau state actors maupun oleh pelaku bukan negara atau non-state actors. Hubungan yang dilakukan antar bangsa dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, maupun pertentangan atau konflik. Tetapi, hal yang diharapkan tentunya hubungan internasional berupa kerjasama, di mana kedua negara saling memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan dan pertentangan menjadi sebuah kerjasama. Globalisasi dan segala efeknya telah membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap konstelasi dunia dan segala aspek kehidupan manusia. Globalisasi semakin tidak bisa dihindari. Negara tidak bisa menutup diri dari efek globalisasi tersebut. Globalisasi telah membuat segala aspek kehidupan manusia menjadi lebih membaur dan menjadi satu, sehingga setiap negara wajib melakukan kerjasama dengan negara lain sesuai dengan bidang dari kebutuhan negara tersebut. Selanjutnya, ada pentingnya kerjasama antar bangsa di era globalisasi. Suatu negara, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan nasib negaranya sendiri serta berhak untuk menentukan kebijakan-kebijakan luar negerinya. Bangsa atau negara tidak akan mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Sebagaimana individu, bangsa juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kerjasama antar bangsa dalam bentuk hubungan internasional sangat mutlak diperlukan, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Nah, kerjasama internasional juga
diperlukan dalam rangka menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Apabila ada suatu negara yang ingin menutup diri dan tidak mau menjalin sebuah kerjasama atau menjalin hubungan internasional dengan negara lain, maka negara tersebut akan terkucilkan, bahkan tidak akan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.